Thank you everyone for your engagement. Terima kasih untuk keterlibatan semua peserta. Now we want to talk about who is GTP Sekarang saya ingin membahas mengenai siapa itu GTP and who is EXA. dan siapa itu IKSA. So we want to start by Global Trust Partners. Saya akan mulai dari GTP atau Global Trust Partners. I am just one of that Global Trust Partners. Saya adalah salah satu dari Global Trust Partners itu. Our purpose Tujuan kami adalah in obedient service to Jesus Christ ada di handout Anda ya, di halaman belakangnya ya, dalam ketaatan melayani Yesus Kristus. Global Trust Partners multiplies faithful stewards. Global Trust Partners memultiplikasikan penata layanan yang setia And mobilize peer accountability groups to build trust. dan memobilisasi kelompok rekan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan And to grow local generous giving to God's work. dan menumbuhkan pemberi yang murah hati di tingkat lokal kepada pekerjaan Allah. And this is why we are here today. Dan itulah sebabnya kenapa kami ada di sini. Our heart is to equip you, Hati kami adalah untuk memperlengkapi saudara, is to empower national workers like you, untuk bisa memberdayakan pengerja-pengerja di tingkat lokal seperti saudara semua, and multiply faithful stewards. dan untuk melipat gandakan penata layanan yang setia, pengelola-pengelola yang setia. We have 4 programs, Kami memiliki 4 program. and in Global Trust Partners, this is like 4 pillars for us. Di Global Trust Partners, ini adalah seperti 4 pilar bagi kami. Number 1 is teaching, Yang pertama adalah pengajaran, and through teaching, we pray that we equip everyone to have the true mindset. Melalui pengajaran ini kami berdoa dan memberikan pengarahan mindset atau pola pikir yang benar. We deliver biblical teaching Kami memberikan pengajaran-pengajaran Alkitabiah and biblical instructions to form stewards like you. untuk bisa memberikan instruksi yang Alkitabiah untuk bisa membentuk penata layanan atau pengelola seperti Who saudara can take this teaching yang bisa membawa pengajaran ini nantinya and maybe change the context around you untuk bisa mengubahkan konteks di sekitar Anda and help ministries to flourish. dan menolong pelayanan-pelayanan lain untuk bisa berkembang lebih lagi. This is why we cannot do it by ourselves. Itulah sebabnya mengapa kami tidak mungkin lakukan ini sendirian. This is why you cannot do it by yourself. Dan itulah sebabnya juga saudara nggak mungkin lakukan ini We sendirian. believe that treasures is in people. Kami percaya bahwa harta karun itu sebenarnya ada di dalam orang-orangnya. And this is why we work with everyone around the world. Dan itulah sebabnya mengapa kami membangun hubungan kerjasama ini dengan siapa saja di seluruh dunia ini. This is why we invited Michael today to be with us. Itulah sebabnya mengapa kami mengundang Michael untuk ada di tengah-tengah kita hari ini. And we work with a lot of volunteers around the world to bring the change to the environment. Dan kami bekerja sama dengan banyak sukarelawan di seluruh dunia untuk bisa membawa perubahan-perubahan di tengah lingkungan kita sendiri. So number 1 is Jadi yang pertama adalah teaching. pengajaran. I'm a facilitator, not teacher, so you'll find me to engage with you always, okay? Jadi saya adalah seorang fasilitator. Jadi saya akan terus-menerus berbicara dengan Anda. Number 2 is training. Yang kedua adalah pelatihan. And trainings is we offer 2 types of trainings. Ada 2 jenis latihan yang kami tawarkan. One responsive training, Yang satu adalah pelatihan and the second one responsif. is replicable training. Yang kedua adalah pelatihan yang bisa direplikasi. The responsive training is we go and listen to the needs of the region. Pelatihan responsif ini adalah tentang kita datang dan mendengarkan kebutuhan dari wilayah tersebut atau area tersebut. We really start by listening as a part of our values of GTP. Kami betul-betul akan mendengarkan lebih dahulu sebagai bagian dari nilai di GTP. And from where we start to build the storyboard and the content that match these needs for the region. Nanti dari situ kami akan membangun the storyboard, akan membangun storyboard atau papan cerita itu yang bisa cocok dengan kebutuhan di wilayah regional itu. Like we put the topics with the host. We put the topics of each training with the host. Kami akan menaruh topik dengan pelatihannya dengan hostnya nanti. So we make sure that we not pitch our products.
Jadi kami memastikan bukan produk kami yang dimasukkan di situ, but we respond to the need. tetapi kami lebih meresponi kebutuhan yang ada. And could be related to stewardship, generosity, accountability, and so on. Ini bisa saja berhubungan dengan pengelolaan atau penata layanan, dengan stewardship, Accountability, dengan and akuntabilitas, generosity. dan kemurahan hati. And this is a responsive and the replicable training Dan latihan replikasi. is through training of trainers. We would like to replicate trainings into many people around you. Kami ingin mereplikasi pelatihan-pelatihan ini bagi orang-orang di sekeliling Anda. Jadi orang yang sudah dilatih lebih dulu itu akan dilatih menjadi pelatih atau trainer. We want to break that dependency on any foreigners who come to the region and just preach or give a training and then leave people handicapped. Kami tidak mau orang-orang lokal bergantung dengan orang-orang dari luar negeri, sehingga setelah selesai mengajar, orang-orang luar negeri itu pergi, tapi orang lokalnya itu seperti nggak tahu bagaimana melanjutkannya. So our series job is to equip you Tugas to replicate these trainings. Tugas kami juga adalah untuk memperlengkapi saudara supaya saudara juga bisa mereplikasi pelatihan ini. These trainings could be on-site or online. Pelatihan ini bisa Anda lakukan on-site semacam ini atau online. The on-site is stations of generosity, which might you experience in next Monday. Pelatihan on-site nanti mungkin saudara bisa alami di hari Senin nanti. Other trainings like Journey of Empowerment and other trainings that is on-site. Pelatihan lain seperti Journey of Empowerment, perjalanan untuk diberdayakan. And there is a lot of online courses on our platform. You will find it in our website. Ada banyak pelatihan-pelatihan online di platform kami, saudara bisa temukan dalam website. Speak about faith and finances, stewardship, and money goes to mission. Tentang Faith and finances, iman dan keuangan, stewardship, tentang penata layanan, and when money goes to mission. dan juga tentang ketika uang itu berangkat ke ladang misi. About fundraising and how you grow local funding. Kemudian bagaimana tentang fundraising, menggalang dana, dan bagaimana saudara menumbuhkan dana Anda. Okay, so we talk about first one is Jadi teaching. pertama Second pengajaran, one, kedua training. pelatihan. Third one is that teamwork. Yang ketiga kerjasama tim. We collaborate with regional facilitators around the world Kami bekerja sama dengan fasilitator regional di seluruh dunia to serve the national workers untuk bisa melayani pekerja-pekerja nasional and help them set up or strengthen local peer accountability groups. dan membangun mereka mendirikan atau memperkuat kelompok-kelompok rekan akuntabilitas di tingkat lokal. Like ICSA. Misalnya ICSA. You will hear from Inji why he is here today, our regional facilitator. Anda akan mendengar nanti dari Pak Enji di sini, fasilitator regional kita. And then you will hear the story of ICSA, of how GTP was with ICSA from the beginning in the journey to have the peer accountability group here for Indonesia. Dan bagaimana nanti Anda bisa mendengar kisah awal dari bagaimana GTP menyertai ICSA untuk bisa melayani di Indonesia. The last program is Toolbox. Bagian program yang terakhir adalah perangkat alat. We provide digital resources to individuals and matching grants to group to help them grow trust and greater local giving. Kami menyediakan sumber daya digital kepada individu dan mengatur hibah bagi kelompok-kelompok untuk membantu mereka membangun kepercayaan dan pemberian lokal yang lebih besar. You will see in our website podcasts and blogs and ebooks and other courses. Di website kami saudara bisa melihat adanya podcast, adanya blog, ebook dan lain-lainnya. You will see the directory of all these organizations that we have a partnership with, like ICSA, in our page. Anda bisa melihat di direktori dengan organisasi yang kami punya hubungan, ada di situ contohnya seperti dengan ICSA. You will also see something called diagnostic tool and templates that help your board to function better. Ada juga di situ alat-alat untuk bisa menolong organisasi Anda berfungsi lebih baik. All things are free. Semuanya ini diberikan cuma-cuma. And we want you to give it to others free as well. Saya rindu kita semua bisa berikan ini kepada orang lain dengan cuma-cuma juga.
There is also like you'll see a lot of devotional books that you take it on your personal like journey. Di situ Anda juga akan melihat buku-buku renungan harian yang bisa Anda terapkan untuk perjalanan Anda pribadi Or with a group. atau yang bisa Anda pakai untuk kelompok bersama. Most of the resources so far is in English. Kebanyakan dari sumber-sumber ini ada di dalam bahasa We Inggris. have many resources in Spanish, in Arabic, in other like language. Ada sumber-sumber juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Spanyol, bahasa Arab, dan beberapa bahasa lainnya. You might ask yourself why we don't have a Bahasa. Mungkin Anda bertanya, kenapa ya terjemahan dalam bahasa Indonesianya kok belum ada? Because each time a volunteer come to us and ask, okay, can I translate your material for my nation? Setiap kali seorang sukarelawan datang kepada kami dan meminta, boleh nggak kami menerjemahkan materi ini ke dalam bahasa kami? Can I give my time to my nation? Bisakah saya memberikan waktu saya untuk bangsa saya? And we say yes, we freely give. And please share to everyone. So they help us to translate. Dan kami katakan, ya, kami dengan gratis memberikannya, karena itu Anda yang sudah menerjemahkannya, bagikan juga dengan teman-teman yang lain. We are here today because also of Exa help, how they helped us in translating things, and how we are here today because of their help. Dan kami ada di sini oleh karena Iksa membantu kami, khususnya di dalam menerjemahkan juga. Gary Hope in the morning, he sent the message telling, okay, I want to come soon, but please help me to translate these 3 books. Gary menyatakan bahwa dia kepingin datang ke Indonesia, tetapi bantu saya untuk menerjemahkan 3 bukunya lebih dahulu tentang The choice, the sower, the counsel. tentang penabur, dan tentang nasihat. So please, if you have time or translation capacity, approach us, approach Naomi. So we are happy to give our resources and you help us in translation. Sehingga ketika ada di antara saudara yang bisa menerjemahkan buku ini, Anda memiliki waktunya, Anda boleh datangi kami untuk bisa mendapatkan bahannya sehingga bisa diterjemahkan. Our website is gtp.org. Website kami adalah gtp.org. And I want to talk about like more of our people. Saya ingin membahas lebih tentang orang-orang kami. We are 12 board members Kami memiliki 12 anggota dewan from 12 countries. dari 12 negara. We are 10 staff, as you see their faces, beautiful Seperti faces, yang saudara lihat, wajah-wajah yang begitu cantik dan gagah ini. from Ada 10 countries. 10 staf dari 10 negara. We are American registered organization, Kami adalah organisasi yang terdaftar di Amerika, but we serve across the global and we are from the global. tetapi kami melayani di seluruh bagian secara global, dan kami memiliki anggota dari negara-negara Africa, Asia, Europe, everywhere. baik dari Afrika, Asia, Eropa, dari mana-mana. And we serve through regional facilitators from 12 regions like Lausanne. Dan kami melayani dengan 12 dengan fasilitator regional yang tersebar di 12 wilayah gerakan Lausanne. They spread across the 12 regions of Lausanne movement. Mereka tersebar di 12 wilayah gerakan Lausanne. And the founding and current GTP regional facilitator for Southeast Asia was Angelito Gabriel. Dan pendiri dan fasilitator regional GTP saat ini untuk Asia Tenggara adalah Angelito Gabriel dari Filipina. They always say from Philippines, right? From Philippines. Dari Filipina. He helped get both CCTA, Christian Council for Transparency and Accountability, Beliau juga yang membantu mengoperasikan baik CCTA, Christian Council for Transparency and Accountability, and he also maupun helped with GTP going. yang juga membantu GTP. I want to share like last thing about the project. Yang terakhir saya ingin bagikan mengenai proyek kami. We have a project we started 2 years ago in Malawi. Ada sebuah proyek yang kami mulai 2 tahun yang lalu di Malawi. GTP rolled out Painful of Maize. GTP meluncurkan Powerful of Maize. This is inspired by the story of Mizoram people of Northeast India. Yang terinspirasi dari kisah orang Mizoram di India, Timur Laut. If you watch it like Handful of Rice, this is like coming from the same story. Handful of Rice. Kalau saudara pernah menonton kisah tentang Handful of Rice, ini kurang lebih kisahnya sama, segenggam beras.
The project is like, it's not just a project, it's a vision Ini bukan cuma sekadar project, tetapi adalah sebuah visi for mindset change untuk perubahan pola pikir and changing every children in the country to practice generosity as an expression of true Christianity. untuk mengajarkan setiap anak di negara tersebut untuk mempraktekkan tindakan murah hati sebagai ungkapan dari kekristenan yang sejati. This is just started 2 years ago Ini baru dimulai 2 tahun yang lalu when we were in the first visit and learned from someone called John and the country. ketika kami baru pertama kali berkunjung dan belajar dari seorang yang bernama John di negeri itu. And he started to speak about, we don't have this, we don't have this, we don't have a church. Dan dia mulai berkata, oh kami tidak punya ini, kami tidak punya itu, kami tidak punya gereja. And the change started of like what Michael just shared, what we have. Dan perubahan itu dimulai, sama seperti yang diajarkan oleh Michael, itu dimulai dari dengan apa yang kita miliki. What you have. Apa yang saudara miliki. And they said, we just have maize. Dan mereka bilang bahwa kami cuma punya ini tepung jagung. And we run a Sunday school teachers for, we can reach everywhere in Malawi. Dan kami hanya memiliki pengajaran sekolah minggu, kami bisa jangkau siapa saja di Malawi. So we came again and we teach them on Generosity Design Lab. Sehingga kami datang kembali dan kami mengajarkan mereka tentang kemurahan hati. And how they like put a curriculum for children in Sunday school to change the mindset of these kids since they are young. Dan kami menyusun sebuah kurikulum untuk mengubahkan pola pikir dari anak-anak ini ketika dari mereka masih kecil. To bring the change. Untuk membawa suatu perubahan. Can we watch the video? Wow, it's so something amazing, unbelievable, the way things are happening. Because at first even ourselves were like, will this thing work? Because people, they are into receiving. Mostly Malawians, they are good into receiving. They are not good into giving. So we look at that. If we tell people about giving, will these people give? But later on we discover that people, when they hear about it, everyone says this is possible, we can do it. He was the one who reminded me that, Mom, don't forget to carry maize because we're going to give. So they are, oh, even this one is giving. The ones who are well to do, they are all giving a handful. People have learned the importance of giving rather than receiving. I now feel I should preach to my people the concept of giving. I think this is very powerful, and this is not changing. It's not teaching only the young guys. It's also teaching me as a pastor. Maybe most of the time I was dependent from somebody, but I myself also, I must do something to change the life of somebody. Of 10 families, 5 of them have joined the church because they have testified themselves that their children have changed now. Everyone, even the people that we call that they are poor, they are able to give. So to me, I believe this gives us hope that there's total change in Malawi. A palmful of maize is an exponential multiplication that is happening as we're talking in Malawi. People are really, giving the palmful of maize to the church. And they say, we are giving to God what we have. People that they don't know the door of the church, but they really come to the church, with palmful of maize and be part of the body of the Christ. Palmful of Maize is not a project, it's a vision. A project has a defined time frame, a vision has no end. This vision was born on the shores of Lake Malawi in December of 2021. I asked John Msoya, tell me about the state of the church today in Malawi. His answer was, there's a lack of resources, a lack of leadership, a lack of servants. His answer demonstrated that there was a mindset of scarcity, a focus on what they didn't have. I told him the story of the Mizoram Church in India, the story of a church that went from being receivers of God's blessings to givers. And he told me that its Sunday School Teachers United movement, STUM,
that they had a network all over Malawi providing Sunday school curriculum for every church in Malawi. Through this network, I said, what if we shared a generosity curriculum? That resulted in a conversation that said, every person in Malawi has one thing, maize. And so at that moment, Palmful of Maize was born. Malawi is among the countries that eat sima as their food, staple food. So here we depend on maize for us to have sima. So maize is cultivated in each and every district in Malawi. So therefore, maize is something very important to a Malawian. Then in March 2022, we determined to bring a team and then to gather trainers to build a contextualized curriculum. This curriculum would teach biblical principles to the church in Malawi. And the application, every child would bring a palmful of maize to church. The curriculum itself is just very fine. We had to put some stories and other stuff inside of it and make the material suit Malawi. Because of that, the people, they don't struggle with it. It is attractive and people are enjoying and they like the lessons. We are training Sunday school teachers, we are training chiefs, traditional authorities, we are training pastors, we are training children through those Sunday school teachers on mindset change by Palmful of Maize. In the curriculum, there's a story that can lead a child to change a mind. For example, there's a story, reaching to the lost. When we share that the story, when the child catch that the story, so how I can help? Because my friend don't have a shoe, but even I can get a shoe, I can share a word of God. We started like moving around Malawi, you know, teaching people, you know, how they can use the material that we created. We went in Salima, one of the community, to test the training, and the reception was good. That inspired us, give us power that we will do this one. Just Sunday school teacher was introducing this. People were, how could that make an impact on one part? It was, to them was too little. But after doing this, everyone was very impressed that this indeed can change something. So people welcomed, and even the Sunday school people, the children welcomed the idea, and they started contributing greatly. Give to God what you have. Give God what you have. Give God what you have. This is the dream and this is the vision. Ini adalah pelatihannya dan visinya. We pray that God wrote something today for you. Saya berdoa Tuhan menaruhkan sesuatu di dalam hati saudara hari ini. You might think of what is the painful thing that you have. Mungkin saudara bisa berpikir mengenai apa yang ada di tangan Anda kalau mereka tadi itu segenggam jagung. What you have. Apa yang saudara miliki? Apa yang ada di tangan Anda? Amin. Now where's Injil? Thank you so much for today. Thank you. Thank you, Ernie. So I will now talk about the Peer Accountability Group. Sekarang saya akan membahas mengenai PAG, Peer Accountability Group atau grup akuntabilitas sesama rekan. As Ernie mentioned, the purpose of GTP, Global Trust Partners, has threefold purposes. Seperti yang sudah disebutkan Ernie tadi bahwa Global Trust Partners memiliki 3 bagian. First is tujuan.
First is to multiply faithful stewards. Yang pertama, memultiplikasikan penata layanan yang setia, memultiplikasikan pengelola yang setia. Second, yang kedua, mobilize peer accountability groups. Memobilisasi kelompok rekan akuntabilitas. And the third, build trust and grow local generous giving. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan menumbuhkan pemberian murah hati di tingkat lokal bagi pekerjaan Allah. So I will talk about mobilizing peer accountability groups. Sehingga di sini saya ingin membahas mengenai memobilisasi kelompok rekan akuntabilitas. So as Erin mentioned, I am the regional facilitator for Southeast Asia. Seperti yang disebutkan Erin tadi, saya adalah fasilitator regional untuk Asia Tenggara. I volunteered to become a regional facilitator. Saya adalah sukarelawan atau volunteer untuk menjadi fasilitator regional. Because I am a recipient of the generosity of Dr. Gary Ho through ECFA. Sebab saya adalah salah satu orang yang telah menerima kemurahan hati dari Gary Ho lewat through ECFA. Lewat ECFA. ECFA is Evangelical Council for Financial Accountability in the US. Ini adalah Evangelical Council Accountability untuk keuangan yang ada di Injili yang ada di Amerika. Yeah. So in 2015, di tahun 2015, Dr. Gary Ho visited the Philippines. Dr. Gary Ho mengunjungi Filipina. And help the Christian Council for Transparency and Accountability. Dan menolong sinode-sinode Kristen untuk transparansi dan pertanggungjawaban dalam hal keuangan mereka. Which is peer accountability group in the Philippines. Yang pada akhirnya membentuk sebuah kelompok rekan akuntabilitas di Filipina. So as a regional facilitator for Southeast Asia, I have 10 countries under my project. Sehingga sebagai fasilitator regional untuk Asia Tenggara, saya membawahi 10 negara di bawah kepemimpinan saya. What are these 10 countries? Apa saja 10 negara ini? Brunei. Ada di lembaran akhir ya saudara, dan ada di Brunei. Kamboja. Indonesia. Laos. Malaysia. Myanmar, Philippines, Singapura, Thailand, and Vietnam. Dan juga Vietnam. So, in 2020, we went to Indonesia. Tahun 2020 kami masuk ke Indonesia. And challenge the people of Indonesia. Dan memberi tantangan kepada orang-orang di Indonesia. To start a peer accountability. Untuk memulai kelompok rekan akuntabilitas ini. And people from Indonesia responded. Orang-orang dari Indonesia meresponi. Led by Pak Kenny Wirya. Dipimpin oleh Pak Kenny Wirya. Pak Tony. Dan juga dengan Pak Tony. Pak Handoko. Dengan Pak Handoko. Pak Manis. Kemudian dengan Pak Manis. And they promised to start a peer accountability group in Indonesia. Dan mereka bersepakat untuk memulai kelompok kerja akuntabilitas di Indonesia. That was born in 2020. Hal ini lahir di tahun 2020. Which is ICSA. Yang adalah ICSA. So I'll now call on the chairman of ICSA to talk about what is ICSA. Jadi saya akan memanggil Pak Handoko. Pak Handoko. First of all, I would like to thank you, Michael, for visiting Indonesia. Bapak Ibu, buat Pak Michael, salam buat kita semua dulu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita adalah satu komunitas Bapak Ibu bersama-sama. Jadi kita belajar sama-sama. Kita juga ingin dan berdoa bahwa Indonesia menjadi satu negara yang dikasihi Tuhan luar biasa. Amin. Dan dikasihi Tuhan menurut saya dua kata penting. Penata layanan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Saya percaya itu akan membuat Indonesia akan selalu dikasihi Tuhan. Michael, ada satu hal yang tadi saya mau closing untuk terima kasih kepada Pak Michael dulu. Dia katakan bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita memberi. Pertama saya agak bingung, apa ini orang maksud? Ingat nggak Bapak Ibu dia pernah bilang itu? Kemudian dia katakan lagi bahwa walaupun Tuhan meminta, karena dia selalu akan memberi kita lebih dan lebih lagi. Saya ulang Bapak Ibu ya.
Karena Dia selalu akan memberi kita lebih dan lebih lagi, more and more. Nah, Bapak Ibu, waktu saya dengar itu, dikatakan memberikan apa? Dikatakan kekayaan kehidupan. Ini yang tadi membuat hati saya membara, berapi-api. Karena selama ini saya selalu kadang-kadang berpikir, kalau kita memberi, pasti kita akan berkurang, toh? Betul Bapak Ibu? Waktu kita memberi, kita akan selalu merasa ada sesuatu yang berkurang. Walaupun kita suka cinta. Tetapi tadi saya diingatkan kembali bahwa waktu kita memberi, kita tidak akan pernah berkekurangan. Amin Bapak Ibu. So thank you so much Michael, what you are saying. And then I believe that what you share here, the water falling down, what you share here is something that you put the seed to all of us as leaders. So thank you so much. Mari kita kasih amplus tepuk tangan bersama. Izinkan saya untuk membagikan tentang ICSA. ICSA itu di sini, Indonesian Council for Christian Leadership Accountability. Kenapa nggak dibicarakan ICCSA? Karena sudah berjuang selama 1 tahun lebih, ICCSA, lidah orang putar-putar terus. Akhirnya Pak Jim salah satu yang di sini, beliau kita ketemu waktu di Australia, dan dengan teman-teman di CMA berkata, kenapa tidak ICSA? Apa namanya Bapak Ibu? ICSA. Lebih gampang ICSA atau ICCSA? ICSA ya. Buat Indonesia kita gampang ICSA. Nah hari ini saya mewakili ICSA. Saya adalah bersama-sama dengan beberapa kami dengan memberanikan diri waktu GTP mengajak untuk kita sama-sama mendirikan. Boleh Pak Tony berdiri sebentar. Pak Tony adalah salah satu yang mendirikan Kota ICSA. Kemudian Bu Ifu, ya silakan. Ya, oke. Tadi ada juga Pak Kenny Wirya, kemudian Pak Manis Kidwani. Jadi ada 2 lagi sudah pulang karena ada harus berurusan keluarga. Nah, kenapa ICSA didirikan? Saya sangat berterima kasih. Di sini juga ada teman-teman yang menjadi anggota yang terregistrasi. Nah, dikatakan di sini bahwa ICSA itu adalah suatu komunitas. Jadi terdiri dari siapa? Para pemimpin Kristiani yang dipercaya dan memuliakan Tuhan di Indonesia. Bapak Ibu, untuk memuliakan Tuhan, kita harus menjadi pemimpin yang bisa dipercaya. Amin Bapak Ibu. Itulah kata kuncinya trust, ya. Makanya kita punya motto adalah advancing trust together. Jadi bagaimana kita meningkatkan kepercayaan tentang orang-orang percaya di Indonesia. Nah, kenapa disebut satu komunitas? Komunitas itu adalah tempat di mana kita belajar bersama-sama. Komunitas itu tempat di mana kita bisa saling berbagi dan saling bisa mempercayai satu sama lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipanggil petugas pajak sebagai organisasi atau institusi, Bapak Ibu akan cari siapa? Bapak Ibu akan cari konsultan pajak, tetapi Bapak Ibu berpikir, saya lembaga misi, apakah saya bisa mempercayai? Atau Bapak Ibu punya persoalan-persoalan, saya pernah ketemu satu lembaga yang berkata begini, tiap kali ganti ketua sinode, aset dari sinode itu akan berpindah ke pribadi yang bersangkutan. Dan 3 kali itu tidak gampang buat saya. Nah Bapak Ibu, itu hanya contoh-contoh persoalan yang kita hadapi sebagai organisasi Kristen. Nah kita berkumpul di sini kenapa? Kita akan menjadi satu komunitas dan saya akan menambahkan, kita menjadi satu keluarga. Nah keluarga yang sudah terkumpul hari ini Bapak Ibu, tadi NG berkata tahun 2020 NG, is it correct 2020 ya? Kita berkumpul di hotel yang sama, waktu itu hadir cukup banyak, Pak Tony hadir, Bu Ifu belum hadir waktu itu. Dan kami bersama-sama memberanikan diri. Tetapi hari ini kita sudah punya anggota terregistrasi Bapak Ibu. Di sini saya lihat ada dari yang pasti sini Gospel Academy. Silakan berdiri Bapak Ibu, Gospel Academy. Ya ini kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian dari Yayasan Afiliasi Nusantara, silakan berdiri dari Yayasan Afiliasi Nusantara. Ya. Kemudian juga ada dari pelayanan desa terpadu yang di belakang. Kemudian juga ada tadi saya lihat ada dari CKB, Cahaya Kearifan Bangsa. Silakan berdiri. Mereka datang dari Bandung, ya. Ada lagi kami Bahteraku, ya. Bahteraku, silakan.
Ya, kemudian juga Jami Karsa ya juga hadir. Ya, silakan berdiri. Nah, Bapak Ibu, inilah kita satu komunitas. Terima kasih. Kenapa? Waktu saya tadi duduk saya perhatiin. Iya, 2-3 tahun yang lalu kita datang semua dengan memulai sesuatu yang baru. Tetapi hari ini sudah kita mulai melihat sebagai satu komunitas bersama-sama. Nah, bagaimana kita itulah yang kita ingin bangun, kita ingin capai di dalam tahun-tahun atau berapa tahun atau puluhan tahun mendatang. Tetapi apa yang menjadi misi yang Tuhan taruh hati kita? Apa yang Tuhan taruh di hatinya IKSA dan juga di Bapak Ibu sebagai komunitas. Yaitu apa? IKSA itu untuk melayani para pemimpin dan juga pelayanan. Di sini pelayanan itu adalah apa? Sinode-sinode, kita sudah ada 2 sinode yang bekerja sama. Ada sinode Amin, satu pas sebut dari Pak Solo, silakan berdiri. Pak Solo datang dari Nias. Dan dari sinode Amin, dan juga ada sinode GKMI di Sulawesi Utara. Kemudian ada yayasan-yayasan yang tadi, yayasan Kristen yang tadi sudah berdiri, yang sudah dikenalkan. Kenapa? Untuk apa? Bahwa kita melayani dalam menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah dalam apa? Dalam penata layanan dan akuntabilitas. Jadi 2 inilah yang kita percaya menjadi pondasi rumah. Di mana kalau kita ingin melakukan pelayanan berdampak di Indonesia, kalau ingin melakukan pelayanan yang bisa berkelanjutan di Indonesia, 2 ini harus kita punya. Yaitu apa? Bisa stewardship yang baik, penata layanan yang baik, yang kedua akuntabilitas yang baik. Setuju Bapak Ibu? Ya. Tadi pertanyaan Ibu tadi sangat bagus, Ibu Lilis ya. Dan bukunya akan keluar Bu. Mungkin saya harap bulan depan. Jadi 3 buku sudah ditranslate, all the 3 books are ditranslated into Indonesia language. It's ready for waiting for funding. Ya, jadi Bapak itulah tentang kami. Nah, nilai-nilai adalah pedoman di mana kita menjadi satu kompas buat kita bersama-sama. Saya bersyukur di sini banyak teman-teman yang sudah menjadi anggota terregistrasi dan ingatkan kami dan inilah bagian kita semua yang menjadi kepemilikan kita atas komunitas ini. Nah, dia punya nilai-nilai adalah I trust. Kenapa kita tulis I trust? Saya juga nggak tahu dulu awalnya, tapi namanya bagus sekali, I trust. Gitu loh. Nah di sini dikatakan apa? Tuhan yang utama. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kan lihat bahwa kita punya assessment tool yang kami adopsi dan juga kontekstualisasi di Indonesia. Itu satu bahwa kita semua lembaga dan juga para pemimpin di sini itu karena Tuhan. Maka disebut Tuhan yang utama. Yang kedua, tata kelola dan kepemimpinan akuntabel. Bapak Ibu, prinsip kedua ini saya sekarang lagi sedang diminta sebagai chairperson, sebagai ketua untuk di Task Force 3T, yayasan namanya Majelis Pendidikan Kristen. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk menolong sekolah-sekolah Kristen yang terpuruk. Bapak Ibu, di persoalan yang kedua, yaitu tentang dikatakan tadi I trust tadi. Integritas itu sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Sorry, saya ngomong tadi 7 prinsip bukan nilai-nilai ya. Nah, di dalam 7 prinsip itu Bapak Ibu adalah yang kedua bicara tata kelola. Tata kelola kepemimpinan yang akuntabel. Bapak Ibu dari semua sekolah-sekolah Kristen di Indonesia itu selalu di bawah yayasan Kristen. Persoalannya adalah good governance. Nah, jadi Bapak Ibu kita punya yang kita sebut adalah assessment atau 7 prinsip yang diturunkan jadi standar-standar. Yang kalau kita lihat ini sudah menjadi bagian daripada organisasi itu atau dari sinode atau gereja lokal itu, kita boleh membuat mendapatkan satu konfirmasi melalui proses itu atau yang kita lakukan bahwa kita sudah melakukan penata layanan dan juga akuntabilitas. Nah, jadi yang nomor 2 ini good governance atau tata kelola atau board governance di Indonesia ini menjadi persoalan yang sangat besar. Kami diskusikan terus di MPK dan itu menjadi salah satu kriteria bagaimana memperkuat memperkuat daya saing sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Yaitu apa? Yayasan yang mempunyai kepengurusan yang kuat. Jadi itu yang kedua yang daripada IKSA yang kita sama-sama untuk memperkuat. Yang ketiga adalah memperkuat yang berkaitan dengan eksekutif manajemen yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, seringkali di Indonesia kita mengalami bahwa banyak eksekutif yang harus berjuang bergerak sendiri. Dan juga pengurus yang dimana pengurus atau berjuang sendiri.
Tetapi pengurus dan yayasan-yayasan dan pengurus pembina dan pengawas dan juga eksekutif tidak bisa berdiri sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang nomor 3 ini sangat penting bagaimana eksekutif yang mengeksekusi. Itu harus punya kemampuan, harus punya daya tahan yang kuat, harus punya visi daripada Allah. Dan ini yang kita perkuat sama-sama melalui proses yang nomor 3, prinsip nomor 3. Nah, keempat yaitu berkaitan sama keuangan. Di sini ada Bu Ivo yang ahli keuangan. Saya tidak mengerti keuangan, hanya bisa baca laporan. Nah, Bapak Ibu, di sini sangat penting tentang pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan banyak organisasi, bukan hanya Kristen, tetapi sebenarnya kita dalam satu environment, satu lingkungan di Indonesia yang sangat koruptif. Bapak Ibu, ini sangat menyedihkan sebenarnya di Indonesia. Begitu banyak kita melihat hari demi hari, siapa yang bisa dipercaya. Dan salah satu dipercaya dalam soal keuangan. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, transparency and communication. Komunikasi yang jujur. Bagaimana apa yang kita katakan, kita lakukan. Dan kita lakukan apa yang kita katakan. Dan itu bagaimana dalam bentuk laporan kita, apa yang kita kerjakan. Tadi ditanyakan apakah ukurannya, KPIs-nya, dan semua dan sebagainya. Nah, yang keenam adalah integritas dalam kepatuhan manajemen resiko. Bapak Ibu, selalu saya berkata begini, kalau kontainer mau datang sudah tinggal 100 meter, menurut Bapak Ibu kita siapkan. Kalau 100 meter kontainer sudah depan mata kita dengan kecepatan 100 km per jam, kita tinggal tunggu apa Bapak Ibu? Tunggu mati. Nah, banyak organisasi sebenarnya manajemen resiko tidak masuk di dalam kamus kita. Tetapi banyak hal yang membuat kita sebagai organisasi ataupun sinode atau yayasan atau gereja lokal, apabila ada peraturan yang dirubah pemerintah suatu hari, apakah kita siap? Apakah kita perpajakan itu kemudian diperketat? Apakah kita siap? Apabila satu hari ada peraturan-peraturan yang kemudian memperketat bagaimana kabar baik itu diberitakan, apakah kita itu siap? Jadi banyak hal yang ini berkaitan dengan nomor 6, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nomor 7 adalah penataan sumbangan, bagaimana sumbangan yang Tuhan percayakan kepada kita melalui orang-orang investasi di dalam lembaga, yayasan, sinode, atau gereja lokal kita pergunakan yang baik. Nah, jadi 7 prinsip ini Bapak Ibu kita turunkan ke dalam prinsip-prinsip dan standar. Dan itulah kemudian kita melakukan yang disebut assessment. Tadi ada toolbox, dan itu kita lakukan assessment. Jadi Bapak Ibu, di sini Anda sudah menjadi anggota terregistrasi. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut bagaimana menjadi anggota IKSA, anggota IKSA itu nanti bisa bicara dengan Naomi. Tetapi kenapa menjadi anggota IKSA? Apa sih gunanya menjadi anggota IKSA? Bapak Ibu akan masuk dalam satu komunitas di mana kita memperkuat penata layanan dan akuntabilitas. Nah, bagaimana memperkuatnya? Itu adalah pertama menjadi anggota. Sesudah menjadi anggota, kita akan melakukan assessment. Nah, di dalam assessment inilah Bapak Ibu akan melihat sebagai cermin. Jadi kalau wanita, saya ada istri saya ikut di sini. Pagi-pagi dia akan bercermin. Dia akan melihat kondisi ya dari mukanya ya, rambutnya, alisnya dan lain-lain. Secara yayasan, secara sinode gereja lokal. Waktu kita melihat cermin ini, apa yang ada di dalam organisasi kita, yayasan kita, sinode kita, gereja lokal kita. Nah, itulah yang akan bersama-sama sebagai komunitas dengan IKSA. Nah, tidak akan stop di sana Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu persis, tadi waktu itu saya ngomong sama beberapa meja, waktu tadi disampaikan oleh Michael, kadang-kadang kita bukan di dalam kelimpahan, tetapi kita di dalam keterbatasan yang terus-menerus, tahun demi tahun. Tetapi kita mencoba untuk bekerja dengan sukarelawan. Kita bekerja dengan sumber daya manusia terbatas. Kita bekerja dengan banyak tantangan di lapangan. Nah Bapak Ibu, IKSA sebagai komunitas, kita tidak stop dengan assessment dan berkata bahwa, oh itulah kondisi kamu. Itulah yang kemudian harus kamu lakukan sendirian. Nah komunitas inilah di mana kita bisa saling belajar. Di mana kita bisa saling memperkuat. Ada sumber daya keuangan yang kuat di mana dia akan bisa membantu yang lain. Tetapi spesifik dari IKSA adalah kita membantu satu adalah Bapak Ibu adalah memperkenalkan kepada sukarelawan, kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, dalam keuangan, dalam HR, dalam apapun, yang sesuai dengan 7 prinsip. Dan mereka akan membantu, apakah pro bono, tanpa dibayar, kedua, apakah dengan jadi volunteer sukarelawan, atau dengan cost basis,
atau dengan biaya perjalanan saja atau apa. Yang ketiga adalah biaya atau harga di bawah harga yang biasa diberikan sebagai profesi. Jadi Bapak Ibu, itulah yang akan membuat kita bersama-sama menjadi kuat bersama-sama. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena kita bangun yang kita sebut knowledge center, yang sedang kita bangun bersama-sama. Nah, dari assessment kemudian diperkuat. Ujungnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan melihat milestone. Apakah Bapak Ibu ada di affiliated member atau ada di accredited member. Jadi Bapak Ibu dari 7 prinsip tadi, Bapak Ibu akan bisa melihat Bapak Ibu ada di mana. Ujungnya adalah accredited member di mana Bapak Ibu bisa celebrate. Bisa bilang, wow, kami sudah ada di sana, inilah yang kami lakukan. Dan Bapak Ibu akan ada seal, ada job, ada tanda dari IKSA bahwa Ibu sudah mencapai itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari anggota, tetapi inilah yang kita lakukan bersama-sama. IKSA bukan lembaga yang besar. Kita bertumbuh bersama-sama dan kita sudah sampai sekarang di tahap mempunyai anggota teregistrasi yang 11. Setiap tahun kita hanya fokus 10 anggota teregistrasi baru. Kenapa? Karena biaya, investasi dan lain yang diperlukan sangat besar untuk kita bersama-sama menjalaninya. Nah, doakan buat kami tahun 2024, kita akan berdoa lagi untuk 9 sampai 10 anggota baru. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang Bapak Ibu lihat ada organisasi, sinode, gereja lokal, yayasan Kristen, Bapak Ibu lihat ini pelayanan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu melihat bahwa mereka bisa punya fondasi yang kuat, diperkuat dari sisi penata layanan akuntabilitas. Hubungi kami, hubungi saya, Pak Tony, Pak Bu Ivo atau Naomi, dan kami akan presentasi kepada mereka. Nah, proses inilah yang akan kita jalankan, yaitu menjadi anggota teregistrasi, kemudian kami melakukan assessment dalam 7 prinsip dan juga standar-standar yang berlaku. Dari sana kemudian ada penguatan-penguatan tentang aspek-aspek akuntabilitas penata tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu akan melewati milestone yang disebut affiliated, accredited, dan kemudian Bapak Ibu bisa menjadi contoh. Ini yang terakhir yang kita mimpikan sama-sama Bapak Ibu. Ada satu komunitas contoh-contoh yang ada di Nias, ya Pak Solo, yang ada kemudian di Kalimantan, yang ada di mana di Jawa, yang ada di Papua, dan ada di tempat-tempat yang lain, di Bandung dan lain. Yang kedua apa Bapak Ibu? Bukan menjadi center of learnings, center that inspire others. Tadi saya senang sekali, Michael, what you're saying is very good. Sehingga orang bisa melihat orang tidak percaya bahwa kenapa ya yang orang ini lakukan dan saya menjadi orang yang tidak percaya. Tetapi orang percaya itu menjadi garam dan terang yang menginspirasi orang tidak percaya untuk berkata, bagaimana menjadi orang percaya. Bagaimana menjadi organisasi, sinode, gereja lokal, yayasan Kristen yang bisa dipercaya. Dan kemudian yang tidak mengenal Tuhan akan berkata, saya mau belajar dari kamu. Bapak Ibu, itu mimpi kami di IKSA. Bahwa satu hari dalam perjalanan kita bersama, kita akan melihat bahwa organisasi Kristen di Indonesia yang sudah ada, yang sudah bagus, yang sudah berjalan, dan akan bertambah banyak lagi melalui proses bersama ini untuk kita menjadi komunitas yang dapat dipercaya dan menjadi berdampak di Indonesia dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya atas nama IKSA dan juga para anggota pendiri kami terima kasih. Ucap syukur untuk hadiah Bapak Ibu. Kita akan ada Senin itu Station of Generosity yang akan dilakukan DOT. Yang sudah mendaftar, ini yang sudah daftar? 43 masih bisa mendaftar, masih bisa. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada yang mendaftar, ini bagian daripada yang disebut TOT tadi ya, sesuatu pelatihan yang bisa direplikasi. Jadi sekali lagi terima kasih kalian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Loving Father, Bapa di surga, thank you for the people that you gathered today. Aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan sudah kumpulkan di hari ini. God, I thank you for hearts that are eager to know you. Terima kasih untuk hati dan telinga yang rindu mengenal Engkau. To be your hands and feet. Untuk menjadi kepanjangan tangan dan kaki-Mu ya Tuhan.
So I just pray that you would be with us as we go from this place. Aku berdoa ya Bapa, biar penyertaan-Mu ada pada setiap kami sementara kami berpisah dari tempat ini. That you would make your face to shine upon us. Dan biarlah Engkau menghadapkan wajah-Mu bercahaya terhadap kami. And that we might be people who display your glory to others. Dan biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu kepada orang lain. Pray for wisdom as we make decisions that honor you. Dan kami berdoa Tuhan minta hikmat Allah sementara kami mengambil keputusan yang menghormati Engkau. And may we be a people who are full of joy. Dan biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang penuh dengan sukacita. Who are full of love. Penuh dengan kasih. Compassion. Dengan belas kasihan. And your grace. Dan anugerah-Mu. Be with us as we go. Keep us safe. Sertai kami ya Bapa, lindungi kami. And until we meet again. Dan sampai nanti kami bertemu kembali. May your face shine upon us. Biarlah wajah-Mu terus bercahaya atas kami. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen.